Selamat pagi teman-teman semuanya, baik yang hadir di kampus, di Zoom maupun di YouTube ya. Ini kita masuk ke pertemuan ke-6 ya. Jadi nanti besok masuk pertemuan ke-7 langsung nanti UTS ya. UTS langsung aktifkan itu aja, terus nanti langsung masuk ke pertemuan 9 karena kemarin beberapa pertemuan hanya yang kosong. Oke, kita masuk di ini materi ke-6 ini maintenance ya, di dasar maintenance dari komputer ya. Jadi, beberapa yang perlu dilakukan ya di dalam melakukan maintenance sebuah komputer. Nah, jadi nanti di sini adalah perawatan ya, dan nanti ada troubleshooting dan juga nanti ada beberapa ringkasan ya yang akan dilakukan ya. Nah, ini internetnya putus. Ya, jadi nanti kurang lebihnya itu yang kita bahas. Jadi apa yang perlu kita lakukan perawatan dan apa kita pada saat kita melakukan troubleshooting. Nah ini, jadi memang perawatan ini dilakukan untuk mencegah ya. Jadi syaratnya ya tindakan preventif ya. Nah, jadi diantaranya adalah melindungi ini, mengurangi potensi masalah yang terjadi ya. Jadi saya waktu henti itu ya tidak bisa digunakan ya komputernya. Jadi terutama adalah perlindungan data, kemudian memperpanjang umur komponen ya. Jadi dengan merawat itu juga memperpanjang usia komponennya. Jadi kemudian meningkatkan stabilitas perawatannya. Kemudian tugas perawatan ini ya ini meliputi dari dua ya. Yang satu adalah perangkat keras, yang satunya adalah perangkat lunak. Jadi perangkat keras itu ya perlu ya, bahkan yang paling sangat perlu sekali. Jadi perangkat keras itu ya biasanya yang sering bersinggungan dengan manusia ya, keyboard, kemudian penggunaan mouse ya. Kalau mouse sih sekarang mungkin udah jarang ya. Kalau dulu kan mouse masih menggunakan ini yang bola itu ya, itu bolanya harus dibersihkan ya. Jadi harus dibersihkan, biasanya ada gumpalan kotoran gitu ya. Nah, kemudian ada juga keyboard karena zaman dulu itu identik
orang kalau yang apa kerja di komputer itu merupakan perokok berat. Nah, ya. Jadi identik. Jadi makanya di apa namanya di ini di keyboardnya itu sering dengan mungkin ada kotoran-kotoran ya. Biasanya sisa-sisa apa namanya puntung rokok ya gitu. Kemudian mungkin kalau dari internalnya ini jarang sekali ya. Jarang sekali kalau internalnya apa namanya itu komputer, penggunaan komputer itu terjadi longgar apanya itu jarang. Kemudian misalkan bautnya kendu itu juga sangat jarang sekali ya, karena memang penggunaan komputer itu tidak tidak seperti penggunaan alat berat yang lain ya, mungkin sampai kendu ini itu enggak. Ya paling dibersihkan biasanya dari binatang ya, laba-laba itu yang yang apa namanya kadang masuk, kemudian cicak ya, coro, nah itu ya, coak, nah itu. Jadi itu, tapi sebetulnya itu semua akan apa namanya tidak akan terjadi apabila si penggunanya ya, jadi manusianya itu penggunanya itu eh, istilahnya apa ya, eh, rapi ya, maksudnya itu enggak enggak kemproh, nah itu laba-laba ya. Jadi enggak kemproh istilahnya, jadi enggak bawa makanan ke ruang komputer, nah gitu ya. Kalau bawa makanan ya makanan yang tidak itu minyak ya itu. Nah itu yang menjadi apa, pemicu ya mereka itu binatang-binatang itu datang ya. Kemudian perangkat lunak ini juga, perangkat lunak ini perlu juga ya, terutama di ini operating systemnya ya, update ya, drivernya, kemudian antivirusnya. Nah, ya ini misalkan ini punya saya ini ya, nah ini ada pesan ya, ada pesan ini suruh update ya saya. Nah, jadi di sini diminta untuk melakukan update. Jadi diminta untuk merestart ya, tapi ini karena ini pagi ini jalannya tadi ya, saya eh, nanti aja ya. Jadi jalankan nanti gitu ya. Nah, ini ada restart now, berarti dia restart jalan atau schedule nanti ya. Itu nanti aja. Ini makan waktu kurang lebihnya 3 menit. Nah, ya ini salah satu indikator ya, indikator untuk apa namanya, untuk melakukan itu. Ini sharingnya putus ya? Enggak ya, sharingnya enggak putus ya? Kok tampilannya kok berubah gini? Oh, tampilannya ini. Nah, ini. Ya, jadi itu.
sambil saya cek. Laba-laba. Oke, ya. Jadi itu. Kemudian beberapa apa namanya? Ini juga ya. Antivirus itu juga perlu dilakukan apa namanya? Update ya. Update antivirus. Nah, ini sharingnya jalan enggak ini? Mati ya. Nah, ini zoomnya mati. Nah, ini. Oke. Internetnya rodok anu nih sini. Ya. Jadi antivirus ya, itu nanti perlu juga dilakukan. Kemudian update, kalau update itu biasanya OS, tapi kalau software-software yang lain sih jarang ya. Kecuali kalau ada masalah baru dia melakukan update. Kalau tidak ada masalah ya tidak driver printer kayak gitu. Jadi dia akan melakukan update kalau apa namanya gitu. Kemudian, nah ini juga ya, terutama kalau hardware itu sering dipakai untuk kegiatan-kegiatan di lapangan ya, karena memang komputer itu banyak ya. Nah, komputer dipakai untuk lapangan mungkin banyak debu ya, harus dibersihkan. Kemudian ini update apa namanya Windows ya, atau service pack-nya ya, perlu dilakukan update ya. Kalau Windows-nya enggak resmi ya repot juga ya. Itu paling enggak ya apa Windows-nya itu asli ya. Nah, tapi sekarang itu murah ya. Kita beli license Windows itu murah. Kita beli di online itu banyak sekali ya. Cuma 50.000 ya, supaya ini kita bisa update ya Windows-nya. Kecuali kalau misalnya kita punya akun langganan misalnya di kampus. Kalau kampus itu biasanya sih kampus-kampus yang negeri itu ya, biasanya langganan dengan Microsoft. Nah ini penggunaannya macam-macam ini. Ini baru yang ini, saya pernah dulu itu maintenance komputer itu di daerah Karimun Jawa, ya, daerah Jepara sana itu. Nah, jadi komputernya itu rata-rata dan hampir sebagian besar itu berkarat gitu ya. Jadi casingnya itu berkarat karena memang suhunya ya, suhu udara, bukan suhu ya, kondisi udara di sana itu kondisinya udaranya itu kayak udara apa ya, air garam ya, air laut. Nah, jadi casingnya itu udah berkarat kayak gitu. Jadi nggak awet gitu ya di sana tuh. Jadi baru 3 bulan itu udah berkarat. Ya, ya akhirnya ya casingnya ganti ya, casing ganti yang menggunakan plastik ya, casingnya casing plastik gitu, yang dari apa namanya mika, dibuatkan yang dari mika gitu. Kayak dulu, zaman dulu itu tutup apa itu telepon ini apa namanya, telepon PSTN itu ya, supaya
gembok gitu ya, supaya orang tidak nelpon sembarangan gitu ya. Jadi touch itu ada gemboknya. Jadi biar tidak dipakai untuk nelpon, hanya dipakai untuk nerima aja. Jadi pakai akrilik atau mika itu dibuatkan seperti itu, didesain. Tapi walaupun casingnya dibuat seperti itu, tapi power supply-nya juga pakainya ya itu sama power supply, kemudian CD-ROM. Nah, itu tetap apa namanya, berkarat. Nah, komponen-komponen internal ini ya biasanya dari debu ya. Kalau yang itu di daerah Karimun Jepara itu udah ekstrim ya. Kalau umumnya sih ya ini debu ya. Debu, kotoran yang numpuk ini. Ya, kita ibaratkan aja itu apa namanya, kendaraan ya. Kendaraan motor kita itu kan juga paling enggak kan ya maksimal 6 bulan sekali ya. Itu di apa namanya, di servis itu ya. Di servis itu ya dibersihkan ini apa namanya, debunya ya, ganti oli, kemudian apa namanya, ganti-ganti komponen ya, kayak gitu. Tapi kalau di sini ya ini ya, akumulasi kotoran debu ini juga akan menjadi, kemudian gunakan penyedot debu ya, aliran rendah, vacuum cleaner itu ya. Pastikan nih komponen internal ini tetap bersih ya. Unit pendinginnya ini juga perlu dicek. Kemudian komponen internal yang lainnya ini perlu dilakukan jadwal secara reguler ya. Diperiksa pendingin, CPU, nah ini biasanya memori, perangkat penyimpanan ya. Kemudian mur-mur bautnya itu ya. Nah, ini harus dibersihkan. Nah, ini contohnya gumpalan apa namanya, debu ya. Ini yang mungkin yang sederhana ya, tapi ada juga ini yang sampai warnanya coklat gitu ya. Nah, di sini debu-debu banyak. Nah, ini bisa kita bersihkan, bisa kita semprot ya pakai ini kompresor air. Ini jadi apa ya, kayak semacam cairan yang anti apa namanya, anti ya apa, tidak menghantarkan arus listrik ya. Dari mainboard ini disemprot sini ya bisa. Atau kalau misalkan disemprot pakai kompresor udara itu ya bisa ya. Tapi ya kondisinya nyemprotnya harus di luar ya. Karena kalau kompresor udara itu kan nanti debunya pasti akan berterbangan gitu. Jadi disemprot itu. Kemudian lingkungan ini juga. Ya ini komputer, kondisi komputer itu memang dari lingkungan juga ya pada saat kita kerja ya. Mungkin kalau kita itu kerja di lapangan atau mungkin di lingkungan yang panas ya, dingin, itu beda-beda ya. Jadi misalkan komputer itu kerjanya misalkan di lapangan ya, pasti akan banyak debunya. Ya, tapi kalau komputer itu bekerjanya di ruang AC ya, di ruang server, nah, pasti ya bebas dari debu ya. Ya bukannya bebas dari debu, tapi masih ada debu tapi ya sedikit dibandingkan dengan ini. Karena saya dulu pernah itu nyervis komputer itu di pabrik. Wah, kalau nyervis komputer yang punyanya bagian pabrik, misalkan bagian-bagian apa namanya, bawah itu gudang ya, atau mungkin bagian apa operasional itu udah komputernya di bawah ya, ditumpuk-tumpuk sama berkas-berkas. Jadi kalau dibersihkan itu wah debunya minta ampun. Biasanya difoto sebelum dibersihkan seperti ini, terus sudah dibersihkan seperti ini karena untuk laporan ya.
untuk laporan modelnya gitu. Jadi dulu waktu saya masih kerja di toko komputer ya, gitu. Jadi hampir se-Jawa Tengah ya dulu tuh pernah muter gitu. Itu punyanya perusahaan mie Salami dulu tuh. Itu juga muter Jogja, Pekalongan, Cirebon, ya, Cilacap. Itu muter. Kalau apa namanya dulu masih tidak menggunakan transportasi ini ya pribadi atau dari kantor enggak, dulu naiknya bus karena kalau naik bus kan lebih hemat gitu ya dibandingkan kalau bawa misalkan kendaraan mobil kayak gitu ya. Dulu belum ada tol, naiknya jalur darat itu belum ada tol seperti sekarang ini banyak ini ya. Jadi masih lewat jalur umum sehingga ya perjalanannya ya lama, makanya biasanya naik bis biasanya ya pakai yang kalau yang sudah pasti itu bis patas gitu. Di bis patas sudah pasti oh jam berangkat ini sampai sana jam sekian, nanti di sana jemput biasanya dari perusahaannya. Kemudian ini ya memastikan ya kinerja komputer, ventilasinya ini jangan dibuat jangan menghalangi udara. Ini juga sama, ventilasi belakang ini juga tidak boleh terlalu dekat dengan dinding ya, paling tidak ini setengah meter lah. Jadi kalau dipasang di dalam rumah itu ya jangan menghadap ke dinding, paling tidak ada jaraknya setengah meter supaya aliran udaranya itu tidak terhantam oleh dinding dan panasnya balik lagi, karena ini kan sini semua udara ini udara keluar, yang di belakang ini udara keluar, jadi seperti itu, ini udara keluar. Kalau yang depan malah udara masuk, jadi kalau depan itu ada kipas itu udara masuk, jadi ini udara keluar. Nah, ini. Kemudian suhu juga ini antara 45 sampai 90 ini Fahrenheit ya, tapi kalau Celsius ya ini 7 sampai 32 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan suhu, padahal sekarang itu suhu kondisi itu suhu ruangan itu sekarang itu kalau tanpa AC panas ya, apalagi sekarang itu suhunya sekarang berapa nih, ini kalau kita lihat suhu sekarang itu udah 34, tapi terasa 38. Berarti kalau misalnya untuk komputer ini udah hitungannya udah termasuk berat ini. Jadi 32 derajat. Kemudian kelembapannya juga ya jaga juga antara 10 sampai 80%. Jadi terutama ini terasa banget kalau kita menggunakan laptop. Jadi laptop itu nanti baterainya akan cepat habis biasanya kalau suhunya sampai sekian. Tapi kalau kita menggunakan AC, pendingin AC ya cukup stabil ya. Kemudian backup juga perlu dilakukan ya. Ini backup ada yang kita bisa menggunakan backup di komputer, di sini ada backup. Ya, langsung kita lakukan backup. Di sini bisa kita lakukan backup sistem, backup data. Ya. Kemudian ini bisa kita lakukan backupnya ini di hard disk eksternal juga bisa ya. Jadi backupnya tidak di dalam komputer ini sendiri ya, tapi backupnya di luar, ya, copy keluar. Ya. Kalau backup yang di komputer sini sendiri itu hanya temporer saja ya, temporer. Biasanya sih ini sistem restore point ya, sistem restore point. Nah ini, yang ini. Nah, ini dia di sini kita bisa melakukan backup. Ya. Jadi sistem restore point. Ini kalau ini dia akan melakukan backup secara
secara ini ya, coba ya kita lihat di sini punya saya di sini. Biasanya di sini setelah melakukan update atau install atau apa itu, dia nanti akan melakukan backup. Dan di sini ada ini baru scanning ya. Jadi ada beberapa yang kalau saya cancel tidak bisa ya, karena dia akan scan apa saja yang pernah dilakukan. Ini ternyata tidak pernah ya. Nah, kalau misalnya kita mau pilih misalkan restore ya ini. Nah, ini jadi di sini. Oh, ini kemarin ada backup tanggal terakhir itu tanggal 10 bulan 10, berarti ini tadi malam. Oh, ini hari ini ya masih. Jadi ini dia akan meminta melakukan install jam 9.48 ya tadi ini. Ini juga sama ya, ada melakukan install. Kemudian ini Windows update. Nah, ini perlu dijalankan, dan ini juga nanti akan ada lagi nih. Ini kalau nanti saya jalankan di sini kan minta restart untuk menginstal. Nah, itu nanti dia akan melakukan backup lah. Nah, kalau gagal, nah ini bisa kita lakukan restore, mengembalikan kondisinya. Nah, kemudian troubleshooting. Nah, ini proses troubleshootingnya diantaranya adalah ini. Memang troubleshooting ini membutuhkan pendekatan dan teori-teori ya yang terorganisir dan logis ya untuk memecahkan masalahnya. Kemudian menghilangkan variabel atau mengidentifikasi penyebab masalahnya. Nah, ini merupakan keterampilan ya, keterampilan sendiri, dan mereka yang sudah punya pengalaman tentunya ya, yang bisa melakukan troubleshooting. Makanya kadang biasanya yang kayak bengkel itu ya, bengkel motor, bengkel mobil, bengkel kendaraan itu akan terkenal kalau mereka itu biasanya dulunya itu bekas atau seniornya pernah mengalami ya, jadi tahu. Hanya dengan mendengarkan suaranya saja dia bisa mengetahui, oh ini rusaknya ini. Gejalanya seperti ini, oh ini berarti rusaknya ini. Jadi langsung gitu ya. Tapi kalau misalkan yang belum punya pengalaman itu, mereka akan melakukan duga-duga. Nah ini biasanya ini identifikasi masalah dulu. Wah, ini. Identifikasi masalah. Pertanyaannya kira-kira kapan gunakan pertanyaan terbuka ya, kode atau informasi apa yang muncul di komputer, di BIOS-nya apa, event viewer-nya menampilkan apa. Jadi kalau misalnya yang belum punya pengalaman ya, kita melakukan troubleshooting-nya melalui ini, identifikasi masalah dulu. Identifikasi masalah itu bisa kita mengamati langsung atau bisa menanyakan ke penggunanya ya. Kemudian setelah itu baru buat teorinya. Oh, kalau gini ini buat alasan yang umum ya. Daftar penyebabnya, kemungkinan A, B, C, D, E. Jadi teori penyebab kemungkinannya apa. Mungkin ini ya. Kemudian setelah itu adalah troubleshooting. Uji teori menentukan penyebabnya. Apakah benar itu? Coba diganti ini. Jadi masih melakukan seperti ini kalau yang belum punya pengalaman ya, masih uji teori. Jika tidak ada teori yang dapat dikonfigurasi buat yang baru. Jadi pastikan misalkan coba powernya on, coba powernya dimatikan, dinyalakan. Ini pastikan ini powernya on, outletnya itu colokan listriknya itu pasti benar, protectornya benar nyala, eksternal kabelnya pastikan sudah connect ya, pastikan tidak ada disk atau floppy drive ya. Jadi
hard disknya dilepas dulu ya, supaya benar-benar dia bisa nyala dulu. Kemudian verifikasi boot order BIOS-nya, biasanya gitu. Oh, bisa nyala di BIOS-nya, oh baru baru dipastikan. Jadi seperti itu. Kemudian setelah itu baru troubleshooting proses, langkah-langkahnya. Ya, tulis rencananya apa. Bisa juga tanya ya ke helpdesk ya, ke lognya, atau ke teknisi yang lainnya, atau ke pabriknya, atau di website, atau tanya ke grup ya, atau tanya ke manualnya ya, tanya ke device manualnya atau online forum. Nah, ini terakhir internet search. Nah, tapi kalau sekarang tidak akan melalui proses ini, sekarang langsung carinya masih online. YouTube ya, cari di YouTube itu sekarang sudah banyak sekali. Masalah apapun, mau belajar apapun, di YouTube itu sekarang sudah ada semua. Ya. Kecuali bagian ya enggak tahu ya, mungkin bagian kedokteran gitu. Misalkan ada nonton itu ya proses bersalin nah gitu, mungkin udah kena sensor nah gitu ya, proses pembuahan nah itu paling ya dibuat dalam bentuk animasi ya gitu ya, jadi akan banyak sensor. Tapi kalau yang teknik misalkan proses bongkar komputer, laptop ini tipenya ini, cara bongkarnya gimana sih, buka aja di internet, udah ada banyak yang bahas, udah ada banyak yang mengupas ya. Jadi sekarang itu pokoknya dengan internet orang akan merasa pinter gitu. Tapi dengan begitu internetnya mati ya sudah, tidak bisa apa-apa. Ditambah lagi sekarang ada ChatGPT, jadi buat materi, buat soal ya pakai ChatGPT ya. Tapi si siswanya juga tidak mau kalah ya, jawabnya pakai ChatGPT juga ya, soalnya sama jawabannya masukkan ChatGPT, dia langsung menganalisa, dia langsung menemukan jawabannya ya. Makanya sekarang itu di anak-anak sekolah itu soal itu bukan listriknya mati nih ya, bukan merupakan ini jawaban ya gitu, jawaban yang penting ya, tapi ini merupakan pertanyaan yang ini yang berupa analisa gitu, berupa analisa gitu. Ya, berupa analisa. Ini coba ini internetnya, listriknya mati nih ya, tapi sudah, kita lanjut aja, nanti rekamannya saya unggah ulang. Oke. Kemudian nah ini troubleshooting proses ya, ini verifikasi fungsi ya, sistem ya, lengkap ya. Jadi merupakan proses troubleshooting ya. Ini sebelum permasalahan itu ditemukan ya. Jadi proses sistem berfungsi apakah dengan baik. Nah, ini. Jadi dilakukan pengecekan ulang ya. Coba di booting ulang komputernya. Ya, kemudian pastikan kita bisa menjalankan banyak aplikasi ya, bisa bekerja. Kemudian verifikasi network dan internal koneksinya ya. Kemudian print dokumen ya, form
aplikasi, salah satu contoh ya, salah satu form aplikasinya. Pastikan semua peralatan itu terpasang ya dan bisa bekerja dengan benar gitu ya. Kemudian pastikan tidak ada pesan error ya yang diterima ya gitu. Jadi itu semua yang bisa kita lakukan ya. Kemudian nah ini juga ya troubleshooting langkah selanjutnya di sini juga troubleshooting ya, misalkan ini masalah-masalah ke pelanggan ya, baik secara lisan maupun tulisan ya. Jadi ke pelanggannya itu kita bisa melakukan ini klarifikasi ya gitu. Jadi mungkin pelanggan harus mencoba ya, masalahnya apakah sudah selesai atau belum. Nah itu. Kemudian yang paling penting adalah ini ya, dokumentasikan seluruh proses ya, dokumentasikan seluruh prosesnya itu. Jadi supaya di kemudian hari kalau terjadi permasalahan itu bisa kita panggil ulang ya. Coba ini saya tekan lagi supaya yang cabang bisa nyambung lagi ya. Internetnya mati Pak, sini tadi listriknya mati Pak. Nah kita lanjut ya. Nah, ini. Jadi kita bisa melakukan ini dokumentasi ya. Memang sangat penting ya dilakukan untuk ini dokumentasi. Jadi di sini nanti adalah diskusi ya, diskusi dan solusi implementasinya dengan customer itu nanti bagaimana. Kemudian customer memverifikasi permasalahannya, apakah ini sudah teratasi atau belum. Kemudian nanti pastikan ya dengan kerjaannya ya ini sudah benar, apakah langkah-langkah dokumennya itu sudah menyelesaikan atau tidak. Kemudian dokumen ya, semua komponen yang digunakan untuk melakukan perbaikan ya. Kemudian waktu yang dibutuhkan ya untuk melakukan perbaikan. Jadi dengan dokumen ini nantinya teknisi itu akan memperkirakan kalau ada punya masalah hal yang sama. Nah ini komputer seperti ini. Oh ini rusaknya kemungkinan nih. Kira-kira memperbaikinya berapa lama itu? Oh sekian jam atau sekian hari. Jadi si teknisi sudah punya dasar dengan punya pengalaman seperti ini. Makanya kadang teknisi-teknisi itu kalau paham cepat gitu, ya itu makanya. Kemudian ini proses masalah ya, biasanya secara umum biasanya ini masalah komputer dikaitkan dengan perangkat keras, perangkat lunak, atau jaringan atau kombinasi ya. Kalau perangkat keras itu umumnya ya ini masalah penyimpanan biasanya itu yang error ya.
kemudian mainboard, ya, satu daya, ya, CPU, memori, atau mungkin juga apa namanya hard disk ya, yang sering kemarin itu juga saya baru nangani ada permasalahan di hard disknya, karena hard disknya dia itu menggunakan apa namanya SSD, ya itu apa namanya tidak ada gejala ya rusaknya udah mati itu aja, nah, jadi tidak ada gejala. Nah, itu perlu sekali dilakukan backup. Kalau tidak ada backupnya repot, itu datanya ada di situ, nah, sudah rusak ya, kita tidak punya backupan. Nah, ini beberapa ya contoh troubleshooting ya. Ini misalkan di storage ya, ini komputer tidak mau mengenali storage-nya. Nah, mungkin coba ini permasalahannya, problemnya ini mungkin powernya itu lepas, atau kabel datanya lepas, atau jumpernya tidak benar, atau storage-nya rusak, atau storage settingnya di BIOS itu tidak benar. Nah, ini kemungkinan solusinya ini, misalkan ini coba dicek ya kabel powernya, ini dicek kabel datanya, coba ini dicek jumpernya, kemudian diganti storage-nya, coba BIOS-nya diatur ulang ya, gitu. Jadi ini kemudian ada lagi misalkan ini floppy disk ya. Ini kalau floppy disk ini tidak mau membaca media atau tetap apa ya stay. Jadi, nah kemungkinan ini powernya mungkin yang pertama kabelnya, ya. Kemudian apakah kabelnya benar ya, masangnya floppy disk drive di setting di BIOS dengan benar ya, atau CD-nya rusak atau kotor ya itunya. Nah, ini beberapa solusinya ya, kemungkinan solusinya seperti ini ya. Kemudian ini kalau contoh permasalahan di mainboard ya, jamnya tidak sesuai di BIOS-nya, mungkin CMOS-nya baterainya habis ya. Kemudian ini diminta untuk ganti baterai ya, di replace. Kemudian misalkan ini dia tidak mau menyimpan data di USB ya. Nah, mungkin mainboardnya tidak support dengan USB 3.0 atau USB-nya yang rusak ya, atau bagaimana, atau BIOS-nya. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian contoh juga misalkan ini untuk di power supply. Nah, ini komputernya tidak mau nyala. Nah, kemudian bisa dicek ya listriknya ya, apakah ada arus listriknya atau tidak ya. Ini power cord is off atau tidak. Kemudian power supply switch is not turned on. Jadi misalkan mungkin power supply-nya mati ya, coba dicek ya. Atau mungkin ini power supply-nya ke setting voltasenya yang tidak benar. Jadi kalau ada beberapa power supply itu ada switch-nya 220 110. Tapi kalau dia ke setting 110 pasang itu dia akan kebakar ya. Bakar, dan biasanya sikringnya yang mati ya, putus gitu. Nah, ini kemudian solusinya ini pasang komputer ke dalam outlet yang benar ya, yang bagus gitu. Ya. Kemudian gunakan power cord yang baik ya. Coba ya, semuanya ini perlu dilakukan satu persatu ya, kalau memang belum punya pengalaman. Ini komputer reboot ya, turn off
Ya, di power supply-nya mungkin gagal, ya, coba ganti power supply-nya. Nah, tapi kadang ini kayak gini itu juga masalah yang paling sering ya, karena disebabkan oleh arus listrik yang tidak stabil ya. Gitu. Itu sering saya menjumpai seperti ini. Di komputernya itu mesti restart terus gitu. Ya. Kemudian nanti pada tegangan tertentu normal, ada tegangan tertentu lagi dia ngerestart. Nah, itu sudah power supply-nya sudah tidak bisa menahan fluktuasi daya. Solusinya adalah pasang trafo atau step up step down, pasang trafo itu atau ganti power supply. Nah, tapi yang lebih penting lagi adalah cari tahu penyebabnya apa. Biasanya itu adalah genset. Genset karena gensetnya tegangan outputnya itu tidak stabil. Itu yang bisa menyebabkan komponen itu menjadi rusak. Atau biasanya menggunakan alat-alat berat gitu ya. Di rumah itu misalkan kita pakai bor atau gerinda, nah pada saat dia tegang node itu nah, otomatis kan tegangannya listrik turun, nah itu akan merusak komponen di rumah. Kalau power tegangan rumah kita itu tanggung ya, misalkan cuma 1200, kemudian dalam ada kulkas, ada AC, macam-macam, kemudian kita pasang bor atau pasang potong besi gitu ya, itu kan wattnya tinggi, begitu memotong sangat gitu, atau las ya. Wah itu akan mempengaruhi ya, karena dia listriknya akan turun gitu. Pasti itu pada saat, apalagi kalau ngelas. Kalau ngelas las listrik atau las yang ngelasnya pakai diesel itu ya, itu akan terasa banget kelihatan. Jadi pada saat orang ngelas, lasnya ditekan, betulkan, itu dieselnya akan kayak bunyinya kayak jadi kayak menurun gitu ya. Yang tadinya terus langsung turun. Jadi dia akan kehilangan beberapa gitu. Kemudian permasalahan di CPU, memori ini juga, ini banyak sekali. Biasanya CPU itu kotor, ya, atau CPU-nya itu mungkin di sini kipasnya ya kotor, nah, jadi harus diganti, dibersihkan, nah itu ya. Kemudian juga beberapa ya kipas ini dari depan ya, atau CPU. Nah, ini harus dibersihkan ya, harus ya istilahnya diservis ya. Nah, ini juga banyak ya, nanti coba bisa dibaca ya, identifikasi masalah, kemudian permasalahannya, kemudian kemungkinan solusinya. Nah, ini adalah ringkasan ya. Jadi itu ya, perbanyak pengalaman. Jadi kalau misalnya kita mau betul-betul menjadi seorang misalkan teknisi yang betul-betul handal ya, perbanyak pengalaman. Pengalaman sekarang itu tidak harus kita mengalami sendiri ya. Pengalaman kita bisa melihat pengalaman orang lain ya. Kita bisa melihat di YouTube ya. Oh, ini troubleshootingnya gini, macam masalahnya seperti ini. Jadi bisa
bisa dipelajari gitu. Ya iseng-iseng kadang misalkan tanya di ChatGPT gitu, ngobrol lah pakai ChatGPT gitu, diajak ngobrol itu nanti asik ngobrol gini, apalagi ngobrolnya satu fokus ya. Nah, itu nanti tentang komputer lah, ngobrol terus itu. Nah, coba bantu saya untuk ini, yuk diskusi dengan saya tentang ini, pendapat Anda tentang komputer apa, gini perkembangannya bagaimana, dia nanti akan cerita banyak gitu. Jadi anggap aja mereka ChatGPT itu punya pengalaman yang lebih banyak ya, karena apa, dia punya database ya. Dari database itu adalah sumber pengalamannya dia, makanya ChatGPT ditanya apa aja dia bisa ya, karena pengalaman sumber database-nya banyak sekali. Jadi tinggal waktunya yang proses pencariannya gitu. Dan kita menyusun kata-katanya yang tepat akan menghasilkan data yang tepat juga. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada pagi ini ya. Ini tadi sempat terganggu karena di sini listriknya padam ya. Ini tadi di switch pakai genset. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada pagi ini. Nanti di minggu depan nanti kita akan ketemu lagi untuk membahas tentang sistem operasi ya. Ini kita akan bahas tentang sistem operasi. Setelah itu nanti langsung saya aktifkan UTS ya. Terus langsung nanti saya lanjut pertemuan yang ke-9. Jadi tidak ada minggu tenang ya, karena kemarin maksudnya minggu tenang udah kemarin ya, lewat kemarin. Minggu ini kalau tidak salah ya minggu tenang ya. Minggu ini, 2 minggu ini dan minggu besok kalau tidak salah. Kemudian nanti UTS gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan pagi ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian, pelaksanaan. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai ketemu di pertemuan minggu depan.